Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 9b sampai 11. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kitab Kejadian yang mengisahkan awal mula penciptaan alam semesta beserta segala isinya dengan jelas juga mengisahkan awal mula penciptaan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 27 menuturkan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jelas tanpa perlu diperdebatkan lagi, hanya ada dua jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah, yaitu laki-laki dan perempuan. Lantas, bagaimana dengan fakta bahwa ada orang-orang yang dilahirkan dengan kelamin ganda? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya lebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan kelamin ganda. Kelamin ganda atau ambiguous genitalia merupakan kondisi langka ketika penampilan alat kelamin luar bayi yang baru dilahirkan tidak nampak jelas sebagai laki-laki atau perempuan. Kondisi langka ini mungkin terjadi karena alat kelamin tidak berkembang secara sempurna, atau mungkin juga karena memiliki karakteristik dari kedua jenis kelamin. Jadi, kelamin ganda bukan merupakan penyakit, melainkan kelainan perkembangan organ seks akibat adanya gangguan hormonal pada masa kehamilan. Sehingga terjadilah kekurangan hormon laki-laki pada janin laki-laki, atau sebaliknya kelebihan hormon laki-laki pada janin perempuan. Hal ini pada gilirannya mengganggu perkembangan organ seks janin sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara penampilan alat kelamin luar dengan jenis kelamin genetiknya. Kelainan perkembangan organ seks akibat gangguan hormonal ini bisa saja terjadi karena berbagai hal. Misalnya, karena adanya sindrom insensitivitas androgen, yaitu kondisi yang menyebabkan jaringan genital tidak merespon secara normal terhadap androgen atau hormon laki-laki. Karena adanya hiperplasia adrenal kongenital, yaitu kondisi yang menyebabkan kelenjar adrenal memproduksi androgen secara berlebihan. Karena paparan terhadap androgen yang berlebihan pada masa kehamilan akibat ibu hamil mengonsumsi obat-obatan yang mengandung atau merangsang produksi androgen. Atau bisa jadi karena adanya tumor yang memengaruhi kinerja hormon perkembangan organ kelamin. Adapun beberapa tanda atau ciri-ciri dari bayi yang memiliki kelamin ganda adalah pada bayi dengan jenis kelamin genetik laki-laki, penisnya berukuran kecil atau tampak seperti klitoris yang membesar. Letak lubang saluran kemih berada di bawah penis atau disebut juga hipospadia. Tidak ditemukannya testis di kantong buah sakar atau skrotum, atau dikenal juga dengan istilah kriptokismus. Dan bagian yang seharusnya merupakan skrotum justru tampak seperti labia atau bibir vagina. Pada bayi dengan jenis kelamin genetik perempuan, klitorisnya membesar sehingga tampak seperti penis kecil.
Letak lubang saluran kemih berada di sekitar klitoris, bisa berada tepat di klitoris atau berada di atas atau di bawah klitoris. Dan labia atau bibir vagina tertutup dan membengkak sehingga tampak seperti skrotum. Seperti yang sudah dikemukakan, kondisi bayi yang memiliki kelamin ganda ini tergolong langka. Oleh karena itu, penanganan kondisi yang langka ini sebaiknya ditangani dengan hati-hati serta mempertimbangkan berbagai faktor. Dan lazimnya dibentuk tim dokter yang terdiri dari beberapa spesialis, yaitu ahli bedah umum anak, ahli urologi, ahli pediatrik, ahli genetik, ahli perawatan bayi baru lahir, serta ahli sistem endokrin dan kelenjar untuk bekerja sama menangani kasus kondisi langka ini. Kemudian berdasarkan data yang dikumpulkan dari rangkaian tes, maka tim dokter akan menyarankan jenis kelamin bayi dengan kelamin ganda tersebut dan dilanjutkan dengan tindakan medis berupa pembedahan untuk membentuk alat kelamin luar sesuai dengan jenis kelamin genetiknya. Selain itu, terapi hormon dengan obat-obatan juga dilakukan untuk membantu memperbaiki ketidakseimbangan hormon. Perlu diketahui bahwa jenis kelamin seseorang ditentukan oleh kombinasi kromosomnya. Kombinasi kromosom laki-laki adalah XY, sedangkan kombinasi kromosom perempuan adalah XX. Jadi sejatinya jenis kelamin bayi ditentukan oleh gabungan kromosom sel sperma ayah dengan sel telur ibu ketika pembuahan. Apabila pada saat pembuahan janin menerima satu kromosom X dari ayah dan satu kromosom X dari ibu, maka janin akan memiliki kombinasi kromosom XX dan berjenis kelamin perempuan. Namun apabila pada saat pembuahan janin menerima satu kromosom Y dari ayah dan satu kromosom X dari ibu, maka janin akan memiliki kombinasi kromosom XY dan berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu, bayi baru lahir yang memiliki kelamin ganda pada hakikatnya secara genetik tetap dapat dipastikan jenis kelaminnya laki-laki XY atau perempuan XX. Sehingga dengan demikian tindakan medis dapat dilakukan untuk memberi kepastian pada organ kelamin luarnya supaya sesuai dengan jenis kelamin genetiknya. Sahabat-sahabat Kristus, harus diakui bahwa meskipun langka, kasus bayi baru lahir dengan kelamin ganda adalah fakta. Namun berdasarkan pemaparan mengenai kelamin ganda yang terbukti karena adanya gangguan hormonal, maka bisa disimpulkan bahwa sejatinya Allah hanya menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Karena memang demikian secara genetik. Jadi Alkitab tidak membuka ruang sama sekali bagi manusia yang berjenis kelamin bukan laki-laki dan bukan perempuan, yang lazim disebut sebagai banci, atau yang pada zaman milenial ini dikenal sebagai transgender. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus yang menjadi menu sarapan hari ini dengan jelas dan tegas menyatakan hal itu. Kata banci yang dipergunakan oleh Paulus dalam bahasa Yunani adalah malakos. Kata ini secara harfiah berarti halus. Namun kata ini juga merujuk pada tingkah laku laki-laki yang halus seperti perempuan. Dan lebih jauh lagi, kata malakos ini juga berkonotasi negatif dengan mengacu pada laki-laki yang berperilaku bejat dan mesum melakukan praktik homoseksual. Itulah sebabnya segera setelah kata banci, maka Paulus kemudian melanjutkan dengan frasa orang pemburit. Frasa yang terdiri dari dua kata ini sejatinya merupakan terjemahan dari satu kata Yunani arsenokoites yang berarti laki-laki pelaku homoseksual. Secara lengkap Paulus memberi nasihat secara tertulis kepada jemaat Korintus sebagai berikut.
Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 9b sampai 11. Sahabat-sahabat Kristus, perhatikan bahwa frasa orang cabul yang dipergunakan oleh Paulus untuk menyebut orang berzina, banci, dan pemburit ternyata juga dipakai untuk menyebut penyembah berhala atau disejajarkan dengan penyembah berhala. Hal ini memberi petunjuk bahwa berbagai perilaku cabul tersebut sejatinya merupakan perilaku dari orang-orang kafir, para penyembah berhala, yang menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar serta normal. Paulus jelas tidak setuju dengan pandangan tersebut, karena hal yang dianggap wajar serta normal oleh orang-orang kafir, para penyembah berhala, pada hakikatnya adalah kekejian di hadapan Allah. Suatu perilaku berdosa yang pasti akan mendapat balasan hukuman yang setimpal dari Allah. Kejadian pasal 19 ayat 24 dan 25. Imamat pasal 18 ayat 22. Roma pasal 1 ayat 26 dan 27. Dan dengan tegas dinyatakan oleh Paulus sebagai orang-orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Ketegasan dari Paulus ini harus menjadi perhatian yang serius bagi kita, orang-orang percaya. Dan terutama bagi para banci serta kaum homoseksual. Kabar baiknya adalah Paulus tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan bahwa beberapa orang di antara jemaat Korintus dahulu juga demikian. Tetapi mereka telah memberi diri disucikan, telah dikuduskan, telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Jadi menurut pandangan Paulus, masih ada harapan bagi para banci serta kaum homoseksual untuk bertobat. Karena ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyucikan, menguduskan, dan membenarkan. Selanjutnya, Roh Kudus, yaitu Roh Allah, juga akan memimpin dalam suatu kehidupan yang baru, yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak bertobat. Semua pendosa tanpa terkecuali dapat dipulihkan dan juga dapat diperbaharui dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kita dalam suatu kehidupan yang baru, yang menjadi berkat, membawa manfaat untuk kemuliaan nama Allah. Amin.